Halo sobat-sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan di channel ini. Kali ini saya tuh mau membahas mengenai perbedaan Ratu Adil dengan momongan Kaki Sabdo Palon Noyo Genggong sebelumnya nih. Sudah sangat jelas ya, kalau Ratu Adil itu merupakan momongannya Kaki Sabdo Palon. Ratu Adil itu momongannya Kaki Sabdo Palon di zaman ini. Jadi di zaman ini yang menjadi momongannya Kaki Sabdo Palon itu adalah Ratu Adil. Tetapi di zaman sebelum zaman ini, Sabdo Palon Noyo Genggong sudah memiliki momongan yang lainnya. Hanya saja di zaman ini yang terpilih menjadi momongannya itu adalah Ratu Adil. Dan konon ceritanya, konon katanya, siapa saja yang menjadi momongannya Kaki Sabdo Palon Noyo Genggong itu menjadi orang yang sangat beruntung. Menurut alur cerita Jawa, saat kedatangan Sabdo Palon Noyo Genggong di dunia lagi, itu akan selalu menjadi pertanda akhir zaman, akan selalu menjadi tanda akhir zaman kegelapan, akhir dari goro-goro di muka bumi ini. Dan konon katanya, siapa saja yang dimomong oleh Kaki Sabdo Palon ini menjadi orang yang sangat-sangat beruntung. Jadi orangnya itu sangat beruntung. Karena konon siapa saja yang dimomong oleh Kaki Sabdo Palon, dia akan diberi kerajaan besar, akan diberi istana besar di atas langit dari Sabdo Palon Noyo Genggong kepada momongannya. Dan Sabdo Palon Noyo Genggong tidak meminta apa-apa dari momongannya. Sabdo Palon hanya ingin selalu dekat di sisi momongannya. Jadi momongan Sabdo Palon ini menjadi orang yang sangat beruntung. Perbedaan antara Ratu Adil dengan momongan Sabdo Palon Noyo Genggong sebelum-sebelumnya diantaranya adalah yang pertama, Ratu Adil bukan tipe orang pemarah. Ratu Adil bukan seorang tipe yang pemarah, ambisius ataupun naif. Sedangkan momongan Sabdo Palon sebelumnya, ketika dia masih dewa, masih kecil, masih muda, dia tuh suka marah-marah, dia tuh ambisius dan naif. Sedangkan Ratu Adil bertolak belakang dari karakter itu. Yang kedua, Ratu Adil bukan tipe orang yang gak mau disalahkan. Sedangkan momongan sebelum Ratu Adil, mereka itu maunya bener sendiri, gak mau disalahkan. Apalagi karena status dia seorang penguasa gitu. Sedangkan Ratu Adil mau disalahkan bila mana penjelasannya itu jelas. Yang ketiga, Ratu Adil jauh lebih paham terlebih dahulu. Sedangkan momongan Bopo Sabdo Palon Noyo Genggong sebelumnya, mereka itu tidak memahami apa-apa. Mereka mengikuti pemahaman yang diberikan, diarahkan kepada mereka. Sedangkan Ratu Adil sebelum dia diresmikan menjadi pemimpin, penguasa, dia sudah memahami semuanya terlebih dahulu. Siapa itu Sabdo Palon, kenapa dia ada, seperti apa sih cerita-cerita kehidupannya, mereka sudah paham terlebih dahulu. Lalu yang keempat, Ratu Adil bukan tipe orang yang mengikuti alur cerita. Tetapi Ratu Adil akan menjadi orang yang membuat alur ceritanya. Jadi Ratu Adil tidak akan mengikuti alur cerita.
Tetapi Ratu Adil akan membuat alur ceritanya sendiri. Alur cerita itu akan dibuat Ratu Adil, bukan Ratu Adilnya yang mengikuti alur cerita. Sedangkan momongan Sabdo Palonoyo Genggong, mereka selalu mengikuti alur cerita kehidupan mereka. Mereka mengikuti alur cerita mereka. Sedangkan Ratu Adil tidak mau mengikuti alur ceritanya. Ratu Adil yang harus membuat alur ceritanya sendiri. Contoh, momongan Sabdo Palonoyo Genggong sebelum Ratu Adil, mereka selalu mengikuti alur cerita. Setelah mereka masuk ke alam gaib, mereka menjadi seorang penguasa. Mereka marah-marah, ambisius, naif. Mereka maunya menang sendiri. Bahkan mereka nggak mau diatur-atur. Dan bahkan mereka, saat mereka sudah di alam gaib, mereka nggak mau ikut campur urusan alam manusia. Sampai alam manusia itu menjadi zaman baru, dan lalu dia turun lagi. Itu alur cerita mereka ikuti. Sedangkan Ratu Adil sudah tahu dan paham seperti apa alur cerita kehidupannya. Karena Ratu Adil tahu, Ratu Adil tidak akan mengikuti alur cerita. Ratu Adil akan membuat alur ceritanya sendiri. Bahkan Ratu Adil siap membuat alur cerita yang berlawanan dengan alur cerita yang sudah disediakan untuknya. Ratu Adil bersedia mengubah semuanya. Alur ceritanya adalah ketentuan dari Ratu Adil. Lalu yang kelima, Ratu Adil memiliki bakat genetik. Jadi Ratu Adil itu memiliki bakat genetika, secara DNA, secara genetika, secara biologis. Ratu Adil memiliki bakat-bakat tersendiri, terlepas dari sedulur 45 pancer, terlepas dari korin-korin yang ada. Itu adalah bakat genetika Ratu Adil murni. Tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal gaib. Sedangkan momongan Sabdo Palon yang terdahulu, mereka belum tentu memiliki bakat genetik seperti Ratu Adil. Lalu yang keenam, Ratu Adil memiliki hikmat. Jadi Ratu Adil itu orang yang berhikmat. Bukan hanya cerdas dan pandai, tetapi Ratu Adil berhikmat. Sedangkan momongan terdahulu, walaupun mereka cerdas dan pandai, tetapi mereka tidak berhikmat. Sedangkan Ratu Adil, walaupun Ratu Adil cerdas dan pandai, tetapi Ratu Adil berhikmat. Lalu yang ketujuh, walaupun Ratu Adil bukan tipe pemarah, ambisius atau naif, tetapi Ratu Adil memiliki ketegasannya sendiri. Ratu Adil itu memiliki ketegasan dan ketetapannya sendiri, yang tidak bisa dicampur aduk dengan yang lain, yang nggak bisa dibanding-bandingkan. Lalu yang kedelapan, Ratu Adil berani mengusir siapa saja anggota kerajaan di kerajaan yang dibuat oleh Sabdo Palonoyo Genggong. Karena Ratu Adil berkuasa, Ratu Adil punya hak mutlak untuk menentang maupun mengusir siapa saja di situ. Berbeda dengan momongan yang sebelumnya, di mana momongan sebelumnya mereka tidak pernah berpikir untuk mengusir, tidak pernah mau mengusir. Sedangkan Ratu Adil, karena Ratu Adil tahu dan paham, Ratu Adil berhak dan punya hak mutlak untuk mengusir siapa saja. Walaupun Ratu Adil mengusir dari istana itu, Ratu Adil siap bertanggung jawab dengan memberikan rumah atau memberikan bangunan yang siap untuk ditempati bagi orang-orang yang diusir Ratu Adil. Perbedaan Ratu Adil dengan momongan yang sebelumnya itu sangat menonjol. Jangan lupa dukung terus Ratu Adil dan channel ini dengan klik like subscribe video ini.